Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Yuk kita simak. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kita bisa meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada Rasul-Nya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tujuan yang kedua, mengetahui nama-nama kitab suci yang diturunkan, yaitu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan. Dan yang ketiga, kita bisa memahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Apakah kalian tahu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Mari kita simak. Di sini disebutkan bahwa pengertian iman kepada kitab Allah yaitu artinya adalah meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan kepada Rasul-Nya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan Rasul-Nya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf, di mana kitab itu masih sudah berbentuk buku, sedangkan suhuf-suhuf itu masih berbentuk lembaran-lembaran. Oke, mari kita simak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul-Nya apa saja. Yuk kita ke slide berikutnya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat itu diturunkan sebagai pedoman bagi kaum atau bagi Bani Israel, yang kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Kitab Taurat itu hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Adapun isi pokok dari kitab Taurat yaitu dikenal dengan 10 hukum atau biasa disebut dengan The Ten Commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Adapun isi pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh untuk mengakui keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung serta berhala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk apapun. Yang ketiga, larangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Sedangkan yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan yang terakhir adalah larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Untuk yang kedua yaitu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian. Untuk yang ketiga yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam.
Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel, yaitu dari kaum Yahudi. Menurut Quran Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Adapun ajaran kitab Injil, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk yang keempat, yaitu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun isi pokok dari kitab Al-Quran, yang pertama yaitu tentang akidah atau tentang keimanan. Yang kedua, tentang ibadah dan muamalah atau biasa disebut hablu minallah dan hablu minannas. Yang ketiga, itu tentang syariah atau tentang hukum. Yang keempat, yaitu tentang akhlak atau budi pekerti. Sedangkan yang kelima, yaitu tentang tarikh, sejarah, dan yang terakhir adalah membahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kalau tadi kita membahas tentang kitab, sekarang kita akan membahas suhuf, yaitu berupa lembaran. Suhuf itu diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Ada 5 nabi atau rasul yang mendapatkan suhuf. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, beliau mendapatkan 10 suhuf. Yang kedua ada Nabi Syeds alaihissalam, dia mendapatkan 50 suhuf. Dan yang ketiga ada Nabi Idris alaihissalam, dia mendapatkan 30 suhuf. Sedangkan yang keempat ada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendapatkan 10 suhuf. Untuk yang terakhir yaitu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dia mendapatkan 10 suhuf. Itulah kelima nabi dan rasul yang mendapatkan suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebagai seorang pelajar, kita harus bisa menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita bisa memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi dari kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, sikap terhadap yang dicintai, yakni kitab Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang terakhir, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama saya kasih contoh
kita bisa mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, kita bisa mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup kita akan menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kalian simak dari video ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.